I've been high. I've been high. Lately I've been Oke teman-teman, pagi ini kita akan melakukan ibadah bersama lagi dengan teman-teman pergi. Kita sekarang di metro, stasiun metro, dan sedang menunggu kendaraan untuk menuju ke tempat kegiatan kami. Oke, selanjutnya ikuti terus our channel. Don't forget to follow my account, dan see you. Ya, kita sudah tiba di pantai. Depan kita adalah pantai dan ini adalah denanya. Dan di sana sangat indah sekali. Ini ada kafe. Oke teman-teman, sebenarnya mi esclusive na more eta classify
semuanya. Hari yang lain gimana? Anyway, tetap sampai berarti sekarang belok ke kanan. Oh ini WA orang. Itu ada yang apa yang turun tuh masker sampai minta rekam tuh belok kanan nanti datang sini. Я вернулся, ушел, его ушел. Когда весна. Слышь, Микоян, ёкало мне. Alam bisa kita menandakan keagungan kuasa Tuhan yang luar biasa. Jika kehidupan sudah dan sementara kita jalani, demikian pun dengan aktivitas serta kerja pelayanan kita. Dan kita percaya di Allah Tuhan yang senantiasa memelihara kita. Kini marilah kita memuliakan Tuhan hari ini dengan beribadah kepadanya. Firman Tuhan berbunyi dalam Mazmur 8 ayat 3-4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mari kita angkat pujian hari ini, kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, dekatkan kita. Dia sahabat kita, selalu menghiburku. Tetesan air Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, selalu menghibur seperti bahasa tetesan. Kehidupan pribadi kami Tuhan daripada datang dalam pelataran-Mu. Untuk itu Bapa, layakkanlah kami Tuhan agar kami dapat beribadah kepadamu dengan kesungguhan hati dan bukan karena keterpaksaan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan, aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang kasih mengutuk musuhnya, mereka bersama kepadanya pada Kalikus. Untuk mengenal orang yang berusaha di tempat Apabila dasar-dasar dia Tuhan tatanya matanya mengamati. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. sebab Tuhan adalah orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikian. Betapa aku mencintai segala yang pernah sendiri, jalan hidup ini murni, tak membantu berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah betapa aku menyadari dalam hidupku oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah
hidupku menjadi yang baru. Kau membantu. Baca bersama Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 13. Kita membaca bergantian. Saya akan membaca ayat-ayat ganjil, saudara-saudariku membaca ayat-ayat genap. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku dirikan di sini di bagian atas. Pohon cemara jadi. Ternyata memang ketika tahun 2016 saya berkesempatan ke sana, dan salah satu dari saudara sudah sedia. Gunungnya tidak terlalu tinggi, walaupun di kitab suci bilang gunung naik ke gunung tinggi. Nah di sana tempatnya biasa saja, ada gereja besar, ada komunitas, ada banyak orang muslim juga daerah-daerah itu. Dan kadang-kadang kalau jam sore atau apa dia sangat bising, musik atau segala macam, karena bukan hanya orang Kristen kan. Tapi intinya bahwa dengan mengunjungi itu, berada di situ, saya coba membayangkan bahwa 2000 tahun lalu mana para murid Petrus, Yakobus dan Yohanes merasakan itu bersama Yesus. Baik saudara-saudariku, sebelum saya melanjutkan, mungkin ada 1-2 orang di antara kita yang mau berbagi pengalaman iman. Diusahakan supaya singkat, bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman di sini. Ini satu pengalaman yang baru bagi saya, dan kemudian ini juga bagian dari bagaimana saya menjadi dewasa dalam iman. Yang pertama mungkin ini pengalaman dari kemarin, mungkin saya dengan Obed punya pergumulan. Mungkin teman-teman juga sudah saling memberikan support di grup, dan pada kesempatan ini pada ibadah kali ini dari malam memang saya sudah punya persiapan untuk sharing tentang situasi kami kemarin, dan ini pengalaman yang baru bagi kami, dan di situ saya percaya bahwa Tuhan juga bekerja. Pertama karena waktu kemarin saya Obed, kemudian Ana dan Amandus, kami sebenarnya mau rekreasi di taman Sungai Moikas itu di Sadovaya sih. Tapi karena Obed ditahan duluan, kemudian saya melihat bahwa saya tidak bisa, saudara sendiri dapat tahan. Nah, saya juga datang untuk mencoba untuk diskusi dengan polisi di situ. Nah, rupanya saya juga punya kasus yang sama juga. Saya tidak bawa dokumen registrasi. Nah, di situ ada langsung sudah mungkin Tuhan bekerja. Dan bukan mungkin, tapi di situ Tuhan bekerja. Nah, di situ ada Amandus dan ada Ana. Ana segera balik ke asrama, urus lihat dokumen kami di asrama. Sementara Amandus bertahan di situ untuk komunikasi dengan kami, komunikasi dengan teman-teman di grup, dengan pastor sendiri, dengan teman-teman di kampus. Dan ya itu pengalaman bagi saya. Mungkin dengan Obed juga sama, kami belum pernah secara langsung punya masalah dengan dan berurusan dengan polisi, apalagi di luar negeri. Ya itu sangat baru bagi kami. Tetapi kami waktu itu berdoa. Waktu itu saya bilang Obed, kita berdoa dalam hati saja sambil kita komunikasi dengan semua orang. Dan kami langsung dibawa ke kantor polisi dengan mobil.
itu sesuatu yang pengalaman yang yang luar biasa bagi kami. Tapi di situ karena saya sudah sering bilang teman-teman, jika situasi yang terjadi seperti itu atau lebih, kita berusaha supaya jangan panik. Walaupun saya waktu itu juga cukup panik, tapi karena di situ ada adik saya, jadi saya berusaha untuk tenang, cukup untuk karena Obed waktu itu memang saat itu ya dia kan belum pernah dapat hadapi situasi seperti begitu. Kalau macam kami dua panik sama-sama berarti kita bisa bubar jalan di sini. Bagus kan paniknya di WhatsApp tuh kali. Ya paniknya di WhatsApp karena apa? Waktu kami komunikasi ada beberapa saat itu tidak ada komunikasi kembali ke kami. Mungkin karena teman-teman ada sibuk kerja apa begitu. Masa komunikasi dengan pastor ada tamu, kemudian dengan Mbak Yuli ada di kampus, terus Mbak Daria ada di kampus. Sempat agak sedikit beberapa waktu lah kami tidak komunikasi. Tapi puji Tuhan semua berjalan baik dan kami mungkin kami sedikit panik pada saat di pos Sadofaya. Polisinya memang cukup sedikit garang juga, intimidasi dan lain-lain, dan kami sempat mengerti dia bilang itu deportasi dan samulet, dan itu sudah itu karena pemikiran saya kalau sudah deportasi kita punya harapan untuk kuliah itu sudah tidak bisa lagi, dan saya langsung punya bayangan bahwa ini sudah berakhir sudah di sini. Tapi ya saya berdoa, saya bilang Obed kita tetap berdoa dalam hati, kita sambil komunikasi, Obed komunikasi dengan teman-teman di asrama, saya komunikasi dengan Mbak Yuli, Bapak Pastor, kemudian dengan Miss Daria dari kampus, dan ya saya setelah pulang semua selesai, kami pulang sampai di asrama kita tidak bicara, kita semua diam di asrama di kamar. Obed, Amandus, terus saya sendiri, kita di kamar semua diam aja tidak bicara sampai sudah tengah malam baru saya berdoa. Baru saya merasakan bahwa itu memang kuasa Tuhan bekerja di situ dan bekerja di semua orang, dan ya terima kasih untuk segala hal yang kebaikan teman-teman, dan itu bagi saya sebuah berkat yang perlu kita sharing, perlu kita berbagi. Kebaikan ini mungkin akan terjadi di sini saja, tetapi ketika kita balik ke Indonesia kebaikan itu akan dibalas dalam bentuk yang lain lagi. Itu yang saya percaya, dan terima kasih juga untuk Bapak Pastor yang sempat sudah jalan sampai di Metro Sadofaya, dan kami sudah gas dengan mobil. Dan terima kasih untuk itu, dan itu yang bisa saya berbagi. Semoga berkat Tuhan yang ada pada kita saling berbagi dan kita semua menjadi satu dalam Kristus. Terima kasih. Artinya dulu yang sebelum dapat itu izin tinggal itu ya, ada kasus yang sama sebenarnya seperti itu dengan orang Filipina, dan saya tahu dan dia tidak punya dokumen. Satu kali itu kami menyeberang dari stasiun Svenigorod kayak ke lini yang merah sama-sama secara kebetulan. Jadi begitu berjalan di antara banyak orang, lalu polisi kan dari arah itu tangkap dia. Saya agak ke depan, lalu saya toleh gitu tuh, siapa yang lebih serius untuk dia gitu. Mungkin saya sebagai penerjemah bisa menanggung jawab apa gitu dalam situasi. Mungkin saya putuskan untuk tidak usah lanjutkan perjalanan. Nah, dia sendiri kemudian berurusan dengan polisi, kemudian baru saya telepon bahwa saya tadi ada dekat situ, saya bilang, dan saya putuskan untuk tidak ikut campur karena saya takut kalau misalnya lebih serius gitu kan, karena ada penerjemah. Ketimbang kalau dia sendiri kan dia bilang ya tidak ada dokumen, tidak tahu bahasa Rusia nih, sudah mungkin denda atau apa ya. Dan memang waktu itu dia didenda gitu, dia bayar, sudah itu dilepaskan. Dia bilang saya juga siap kalau deportasi. Ya kan tidak punya dokumen, deportasi kan ya berarti urusan pemerintah kan gitu, jadi tidak perlu beli tiket khusus lagi. Tapi itu kasusnya karena hadir itu dalam suara yang menggelegar dari dalam awan. Inilah putraku yang terkasih, padanya aku berkenan.
dengarkanlah dia. Jadi pertama bahwa suara itu didengar oleh ketiga rasul yang ada di sana, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, ini adalah yang berdiri ini, yang kamu lihat ini adalah putraku yang terkasih, padanya aku berkenan. Dan apa yang kamu harus lakukan? Dengarkan dia, dengarkan Yesus, dengarkan apa yang dia katakan. Jadi kalau Yesus semacam untuk Petrus ya tentu mereka ingat kembali peristiwa 6 hari sebelumnya ketika dia menolak bahwa tidak boleh menderita. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, karena ini ibadah pendek dan tidak akan ada waktu. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus, betapa baiknya Engkau Tuhan, sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami bersyukur untuk adalah pelita bagi kehidupan kami. Tuhan berkati Romo yang telah memberikan firman bagi kami Tuhan. Kiranya firman-Mu ini akan selalu menuntun kami dan menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan di dalam kegelapan Tuhan. Dan sebaliknya Tuhan, kami melakukan hal-hal yang juga berkenan kepadamu Tuhan dan menyenangkan hatimu Tuhan. Kiranya kami menjadi pengikut dan murid-murid Tuhan yang setia hingga akhir kehidupan kami Tuhan, yang selalu setia bersama-sama denganmu Tuhan. Kami ajarlah kami untuk selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, karena kebaikan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan dari hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus, pada akhirnya nanti kami akan melakukan kegiatan kami di sini Tuhan. Sekiranya Tuhan mau menjaga dan melindungi kami setiap kami ada di sini Tuhan, agar kami tetap melakukan kegiatan ini dengan baik Tuhan, dan mempererat hubungan persaudaraan kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Karuniakanlah hikmat, kebijaksanaan dalam mereka memimpin bangsa kami Tuhan. Kami juga mendoakan bagi gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Berikan rasa persatuan, saling mengasihi antar jemaat yang satu dengan yang lain, sehingga kami dapat membawa terang bagi sesama, dan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk sesama kami yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan sakit. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau yang lebih mengetahui harapan dan kerinduan saudara-saudara kami ini Tuhan. Terlebih daripada semuanya itu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan di saat ini. Kami menyadari bahwa kehidupan kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Bagi yang muncul dalam pikiran kami, perkataan maupun perbuatan yang mungkin menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan, dalam sadar maupun tidak sadar. Melalui doa ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Iliklah hati kami masing-masing ya. Ku berterima kasih. Amin.
Shalom. Sebelum amanat keputusan, belum ya, keputusan dan berkat selesai di Indonesia, ya, termasuk saya sendiri. Saya tanggal 25 Agustus dari sini ke Moskow, terus 28 lagi di Indonesia, dan liburannya lumayan singkat, 3 bulan. Memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Minta antiseptik dong, ya Bang. Minta antiseptik. Ini sama ini sendok sambal nih. Sama ini juga satu. Iya Mama. Jadi ada Iya Mama Jen. Kayak Mama Mama. Kakak Agus sudah dehnya. Sudah dapat. Air. Coba ke sini. Kita punya lagi. Sabar. Pegang sih. Sabar. Kamu sudah bersambal tuh ini taruh Belum isi sama sekali. Yang medium rare. Iya, boleh.
Oke guys, jadi begitu aktivitas kami bersama teman-teman Perki dan Pastor. Sekarang kami mau pulang dan